Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas topik yaitu apa makanan yang baik saat berbuka puasa. Nah Sobat Sehat, saya mendapatkan banyak pertanyaan mengenai puasa. Jadi terutama untuk berbuka puasa. Jadi ada yang bertanya seperti ini, Dok, boleh nggak saya buka puasa dengan tahu isi misalnya? Atau pisang goreng, ini kan gampang dok, di pinggir jalan banyak yang jual. Ada juga yang tanya, Dok, sebaiknya buka puasa itu gimana sih? Boleh nggak saya minum teh manis atau saya minum minuman bersoda yang manis? Kan ada slogannya, berbukalah dengan yang manis. Ya. Jadi di sini saya mau jelaskan dulu. Saya akan menjelaskan berbuka puasa secara umum. Jadi orang berpuasa kan macam-macam tujuannya. Jadi ada yang berpuasa karena ingin menjaga kesehatan. Kemudian ada juga yang berpuasa karena ingin menurunkan berat badan. Ada juga yang berpuasa karena alasan agama. Ya. Jadi apapun alasan puasa Anda, biasanya saat berbuka itu konsepnya kurang lebih hampir sama. Jadi contoh mereka yang berpuasa karena ingin menjaga kesehatan, biasanya mereka akan lebih aware, lebih belajar, mereka akan mencari tahu terlebih dahulu bagaimana cara puasanya dan saya harus berbuka dengan apa, karena alasan kesehatan. Nah, yang lebih gawat, mereka yang berpuasa dengan alasan ingin menurunkan berat badan. Akhirnya mereka asal berpuasa, pokoknya saya tidak makan 8 jam atau 12 jam atau 16 jam. Tapi setelah itu, mereka berbuka sembarang, pokoknya dimakan. Ada yang makan, ada yang berbuka cuma dengan nasi goreng, dengan es teh manis. Ada yang berbuka dengan mie instan, minumnya misalnya soda, ya. Dan ini banyak sekali terjadi. Akhirnya, bukannya tubuhnya turun berat badan, malah tambah naik. Terus bagaimana dengan mereka yang dengan alasan agama? Nah, di sini saya akan bahas secara umum ya. Jadi, misalkan Anda berpuasa, tapi Anda tidak makan dan tidak minum. Jadi puasanya penuh, bukan hanya tidak makan tapi tidak minum. Nah, saya akan bahas dulu apa yang pertama kali harus Anda lakukan. Ya, Sobat Sehat, sebelum saya memberikan tipsnya, saya minta Anda yang biasa melakukan puasa, apapun alasannya, silakan komen di bawah ini biasanya Anda berbuka dengan apa. Jadi sebelum Anda tahu video ini ya, silakan komen di bawah ini. Kalau sudah, oke. Kita akan bahas. Jadi yang pertama adalah, jika Anda berpuasa tidak makan dan tidak minum, kurang lebih seharian. Jadi yang pertama kali yang Anda harus isi adalah cairan tubuh. Ya. Jadi Anda bisa mengisi tubuh Anda dengan air mineral ataupun dengan buah-buahan yang mengandung cairan, mengandung air. Kenapa harus air terlebih dahulu? Anda bayangkan Anda sudah berpuasa dari pagi hingga malam hari seharian penuh. Mungkin ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 16 jam. Apapun itu, otomatis tubuh Anda akan mengalami dehidrasi, baik itu dehidrasi ringan, mungkin sampai ke sedang. Tentu saja tidak sampai berat ya, kalau sampai berat Anda harus diinfus, biasanya seperti itu. Ya. Jadi saat Anda mengalami dehidrasi, yang terbaik adalah hidrasi dulu diri Anda. Jadi Anda minum air dulu, tunggu beberapa menit, setelah itu baru Anda masukkan makanan-makanan yang lainnya. Ada yang mungkin yang bertanya, Dok, kalau saya ganti air mineralnya dengan teh manis, es teh manis, atau soda bagaimana? Saran saya adalah air mineral dulu. Ya. Kenapa? Karena es teh manis ya itu mengandung gula yang direfinasi dan ini tidak baik buat tubuh Anda. Dan saya akan jelaskan itu di bagian kedua nanti ya. Terus ada yang nanya, berapa banyak dok yang saya boleh minum? Saya kan haus sekali. Boleh nggak saya langsung minum 1 liter misalnya? Sebaiknya juga jangan terlalu banyak. Minumlah secara perlahan agar tubuh Anda tidak kaget. Lambung Anda, usus Anda mempunyai kapasitas. Kalau Anda mengisinya terlalu banyak, otomatis tidak baik buat sistem pencernaan Anda. Dan terlalu banyak juga akan memaksa ginjal Anda mengeluarkan cairan tadi. Tujuan kita minum adalah hanya untuk mengganti cairan yang hilang. Ya. Ketika Anda puasa, tidak ada intake cairan yang masuk, Anda bernafas, Anda keringat, cairan dan elektrolit itu akan hilang. Jadi kenapa harus air mineral tadi? Itu alasannya. Oh ya, poin penting juga yang perlu saya sampaikan kepada Anda adalah air dibutuhkan untuk metabolisme dalam tubuh Anda. Jadi ketika tubuh Anda cukup cairan, otomatis tubuh Anda sudah siap untuk menerima makanan yang masuk nantinya. Terus apakah boleh saya minum air es saat berbuka? Saran saya adalah sebaiknya Anda minum air yang biasa, air dalam suhu kamar, bukan suhu yang minus. Kenapa?
Karena tubuh memerlukan waktu lebih lama, memerlukan energi untuk membuat suhu tadi yang minus untuk menjadi seperti suhu tubuh kita. Ya, jadi tubuh akan membutuhkan energi lebih untuk membuat suhunya menjadi normal. Ya, jadi akhirnya memang Anda saat minum Anda segar, setelah itu Anda lebih lemas. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah konsumsilah buah segar. Jadi setelah Anda minum air, Anda bisa konsumsi buah segar dalam bentuk jus boleh atau Anda langsung makan boleh. Tapi jangan lupa dikupas ya. Nah, di sini buah segar dalam artian tidak diolah atau tidak dimasak. Contoh pisang goreng, ya. Jadi tolong jangan makan gorengan dulu. Nah, di sini kenapa harus buah segar? Karena buah yang pertama tadi mengandung air, kemudian mengandung gula alami. Jadi bukan gula refinasi, gula pasir ya. Di sini saya mau jelaskan tadi di poin nomor 1 tadi saya ada membahas kenapa jangan gula refinasi. Karena ketika Anda mengkonsumsi gula yang direfinasi tadi, kadar indeks glikemiknya itu tinggi. Nah, indeks glikemik adalah pengukuran terhadap berapa banyaknya kadar glukosa yang akan diserap ke dalam darah setelah Anda makan. Ketika kadar indeks glikemik ini sangat tinggi, otomatis tubuh Anda akan menghasilkan insulin karena terjadi lonjakan gula darah dalam pembuluh darah Anda. Dan pankreas Anda akan dipaksa untuk menghasilkan insulin. Berbeda dengan Anda makan dari buah segar. Misalnya, biasanya banyak dari mereka yang mengkonsumsi kurma untuk berbuka puasa. Itu bagus. Kenapa? Karena masih ada seratnya, jadi bukan gula refinasi. Ataupun buah-buah yang lainnya. Jadi ini sangat bagus buat tubuh Anda. Jadi mengandung cairan juga buah-buah yang lainnya. Dan mengandung gula untuk mengisi kembali kadar gula darah Anda. Kemudian yang ketiga adalah sayuran. Nah, kenapa harus sayuran? Karena sayuran mengandung banyak vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya. Jadi seharian Anda tidak dapat vitamin dan mineral, Anda harus mengisinya dengan sayur-sayuran. Sayurannya seperti apa dok? Boleh nggak saya makan kangkung semuanya? Ya, sebaiknya sih Anda harus makan kurang lebih 3-5 warna. Jadi tiap sayuran itu mempunyai fungsinya masing-masing, tiap warna pada sayuran ya. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan namanya fitokimia atau fitonutrisi. Jadi dari sayuran itu akan memenuhi kandungan mineral dan vitamin buat tubuh Anda. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu sumber energi utama, yaitu karbohidrat. Jadi Anda bisa mendapatkan karbohidrat dari nasi, ubi, kentang, jagung, dan sebagainya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, dok, lebih baik saya buka puasa pakai nasi putih, nasi merah, atau nasi coklat? Nah, saya pernah bahas ini di video saya sebelumnya, Anda bisa lihat di sini. Ya mungkin bagi Anda yang tidak terbiasa makan nasi coklat atau nasi merah, Anda boleh kombinasi. Jadi 50-50, 50-50, atau 70-30, terserah Anda. Kemudian yang kelima adalah sumber protein. Nah, protein di sini Anda bisa memperoleh dari daging, telur, ikan, dan di sini semua usahakan Anda makan yang tanpa lemak. Jadi misalnya Anda pilih daging tanpa lemak, dan sebaiknya kurangi jumlah daging merah. Jangan mentang-mentang Anda sudah puasa seharian, terus saat buka Anda balas dendam. Ya, ini juga tidak baik buat Anda. Lalu misalnya Anda pilih ayam, pilih dadanya tanpa lemak, kulitnya dibuang. Atau bagi Anda yang vegetarian atau vegan, ya, Anda bisa memilih sumber protein dari kacang-kacangan. Mungkin Anda bisa tambahkan susu almond, susu kedelai di sana. Nah, kenapa harus ada protein pada saat Anda berbuka puasa? Karena protein sangat penting untuk sebagai bahan pembangun sel. Jadi untuk menjaga sel-sel dalam tubuh Anda, untuk menjaga otot Anda agar massa otot Anda tidak turun saat berpuasa. Nah, Sobat Sehat, jadi itu semua adalah jenis-jenis makanan yang harus Anda konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi Anda selama berpuasa. Nah, di sini saya juga akan membagikan 3 tips buat Anda saat berbuka puasa. Tips yang pertama adalah jangan makan terlalu kenyang, ya. Mungkin Anda sudah kelaparan, Anda makan lupa kalau, wah ini over. Maksud saya makanannya sudah berlebihan. Tips yang kedua adalah jangan makan makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula, dan pedas. Ya, saya tahu mungkin bagi Anda yang suka makanan manis, bagi Anda yang suka makan makanan pedas, dok tidak enak dok kalau tidak pedas, dok kurang segar dok kalau tidak ada es teh manis. Ya mungkin bagi Anda yang terbiasa dengan itu, belajarlah untuk mengurangi terlebih dahulu. Ya mungkin kalau Anda tidak makan makanan tersebut, mungkin Anda tidak bisa makan. Akhirnya gizi Anda juga tidak masuk. Jadi saran saya adalah mengurangi level pedasnya dan level manisnya. Ya. Oke, kemudian tips saya yang terakhir adalah setelah selesai makan, jangan langsung tidur. Ya mungkin ada yang bilang,
Dok, saya sudah kerja, sudah puasa seharian, saya capek dok, habis makan mau langsung tidur. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena nanti makanan Anda akan refleks ke atas, namanya GERD ya. Jadi kalau makanan Anda refleks ke atas, otomatis akan mengganggu pencernaan Anda, yaitu esofagus Anda, akan rasa terbakar di sini. Dan saya juga sudah pernah bahas itu di video saya sebelumnya, Anda bisa lihat di sini. Oke, semoga video singkat ini yang saya berikan dapat bermanfaat buat Anda semua yang sedang menjalankan puasa. Ya, apapun tujuan puasa Anda, saya doakan semoga Anda bisa mencapai tujuannya. Oke, di sini ada 2 video lagi yang saya berikan kepada Anda. Dan semoga video saya semuanya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.